Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami juga mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Gongsi Fatchoy bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang merayakannya. Mari sekali lagi kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Mari kita berdoa, kita serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau pada sore hari ini kembali kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh datang bersekutu bersama-sama. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan juga kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah sore hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah Engkau melawat setiap kami. Dan kami rindukan bila ada sesuatu yang baru yang Tuhan boleh kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, bersama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang sungguh baik bagi kami. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Katakan setiap saat, setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari bersama-sama katakan, setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doa. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sekali lagi mari bersama-sama kita katakan, setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu,
yang menjadi doa. Mari angkat kedua tanganku. Tak pernah kau kecewakan hidupku, kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah kau kecewakan hidupku, kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab kau Tuhan yang mari sekali lagi katakan. Tak pernah kau kecewakan hidupku, kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah kau kecewakan hidupku, kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sekali lagi jemaat sama-sama. Tak pernah kau selalu menjawab setiap doa. Ku bersyukur. Amin. Sebab kau Tuhan. Tak pernah kau kecewakan hidupku. Terima kasih Bapa, kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku, sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya. Kau yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau yang setia. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik selalu. Kami bersyukur.
Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat-Mu, kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami, kekuatan yang Kau berikan buat setiap kami menjalani hari demi hari Tuhan. Mari biarlah kiranya pada sore hari ini Tuhan, urapan-Mu menjaga setiap kami, mengiring setiap kami Tuhan, membawa setiap kami mendekat kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Shikaralah baralama. 主，我真相信你奇妙的能，你真能双手恢复我生命。主，我真相信你满有能力，你真能双手祝福我生命。Aku percaya Tuhanku aja Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, yes Lord, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh bersama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Katakan dengan kesungguhan hati kita, kami percaya Engkau sungguh ajaib buat setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan lebih lagi di tahun yang baru ini Tuhan.
Semakin dahsyat karya-Mu dalam setiap masing-masing kami Bapa. Aku percaya Tuhanku ajar. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan Dia. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan bersama katakan memberkatiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Dia Allah yang memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya tepuk tangan sama-sama saudaraku. Percaya Dia Allah yang memberkati kita. Bahkan sampai anak cucu kita semuanya diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semua katakan dengan iman. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadi kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Angkat tangan saudara. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta.
merayakan Imlek, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Oh, mayoritas ya semuanya. Jadi saat ini, sore hari ini, boleh tengok kanan kirinya, bilang Kongsi Fajai, Senti Cingkang, Wan Serui, Sinyen Kuailer. Ya, oke, semuanya mari bersama-sama kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Mari bersorak-sorai di hadapan Tuhan karena rahmat-Nya yang melimpah buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yeay. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
sama kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya. Mari kita datang di hadapan Tuhan lebih lagi. Kita siapkan hati kita sore hari ini untuk kita akan terima pesan firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Katakan sekali lagi, jiwaku Tuhan, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Mari angkat tanganmu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kasih jiwaku. Mari sama-sama katakan, jiwaku Tuhan, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Katakan, hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai bukan tiba. Mari angkat tanganmu saudara. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau, mari yang percaya katakan sama-sama. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kasih jiwaku. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Oh, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kasih jiwaku. Mari angkat kedua tanganmu saudara, katakan, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya, selamanya Kau ku
hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Mari jemaat katakan sama-sama. Yesus sayangku, terima kasih Bapa. Selamanya aku cinta sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau kekasih jiwaku. Luar biasa buat saudara, dan akan mendatangkan kebaikan buat kita semua karena kita mengasihi Dia, karena kita berjalan di dalam ketaatan, karena kita terus melangkah dalam tuntunan Tuhan. Dan saya berdoa buat saudara, biarlah di tahun ini saudara berjalan di dalam arahan Tuhan. Dan saya yakin percaya di sepanjang tahun ini dan saat ini saudara akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan di dalam hati ini akan terus berlaku sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Kristus. Dan Roh Kudus memberikan kita semua keyakinan di dalam batin bahwa terlepas apa dan bagaimana yang akan terjadi, saya berdoa bahwa tidak ada lagi kesedihan, tidak lagi kecewaan, tidak ada lagi suatu hal yang menghalangi kita. Dan bahkan Tuhan sedang memperbaharui kita, membersihkan hati kita, dan membawa kita berjalan di dalam terang kemuliaan-Nya. Aku berdoa di dalam segala kegelapan yang menyelimuti pikiran kita, dan itu akan langsung dipecahkan dan langsung akan disingkirkan, karena suara Tuhan sedang datang di atas kita, dan hadiratnya tercurah dalam hidup saudara dan dalam kehidupan ilahi. Itu yang akan menjadi terang dalam dirimu. Biarlah tahun ini dan dalam sepanjang tahun ini betul-betul saudara akan alami terus melangkah dalam rencananya, karena Tuhan punya rencana, karena Tuhan punya satu kekuatan, karena saudara semua menjadi target kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin percaya ketika kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan, ketika hati ini terus masuk dalam realitas surgawi, maka hidup saudara akan semakin dan semakin dibenahi, maka saudara akan semakin dan semakin kuat, dan saudara akan mendapatkan hadirat Tuhan. Dan saya yakin percaya engkau dipastikan di dalam Tuhan, engkau akan alami perkara-perkara surgawi dalam kehidupanmu, dan itu akan nyata dalam kehidupanmu. Dan pada sore ini saya berdoa, biarlah tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara. Dan saya berdoa ada roh pewahyuan hikmat turun ke atasmu. Biarlah tahun demi tahun ini kau akan berjalan dalam perkenanannya, dan bahkan tahun ini kau akan bisa melihat hadirat Tuhan secara luar biasa. Ada frekuensi surgawi terjadi atas engkau, dan aku nubuatkan dalam hidupmu. Di dalam tahun ini kau
kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, Engkau sendiri yang menundungi setiap kami. Sucikan, kuduskan ruangan ini, teristimewa ruangan hati kami. Kami patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mencuri keberadaan firman-Mu. Sore ini akan terjadi terobosan. Sore ini akan terjadi pencurahan kuasa Roh Kudus. Sore ini Kau diperlengkapi dengan kekuatan ilahi. Bahkan Kau menjadi orang yang dipakai Tuhan membawa pesan ilahi terjadi di atas dirimu. Di nama kaya darah masih kira bayar mata akan mengalir kekuatan surgawi terjadi atas engkau. Setiap tangan-tangan akan dipenuhi dengan Tuhan berkat ilahi terjadi. Di nama kaya darah masih kira bayar mata. Kami yakin percaya Tuhan sore ini akan menjadi momen yang luar biasa. Terpujilah nama Yesus. Doa ini kami alaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita sekali kita ada di tempat ini berkumpul bersama-sama dengan yang kita kasih, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Berapa banyak dari kita yang siap diberkati firman Tuhan? Lambaikan tanganmu, siap tangan dilambaikan adalah tangan yang siap mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah saat ini kita menetapkan hati kita. Biarlah saat ini kita betul-betul memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan persiapkan, kita akan membuka di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan hari ini dengan tema memantulkan terang Kristus. Amin saudara. Setiap kita yang di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang akan memantulkan terang Kristus. Yang percaya dan setuju katakan amin. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini tidak asing bagi kita. Amin. Ayat ini tidak asing bagi kita. Dan saya yakin percaya ayat ini sangat dikenal bagi orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Saudara pasti tidak asing dengan ayat ini. Amin saudara. Ayat ini jelas mengatakan setiap kita ini adalah garam dunia. Amin saudara. Saudara kalau boleh saya tanya saudara, untuk apa sih garam itu saudara? Salah satunya kalau kita sebagai ibu-ibu yang di dapur, garam itu salah satunya untuk mencegah pembusukan. Betul ya saudara ya? Mencegah pembusukan. Dan saya yakin percaya garam itu sifatnya larut. Mudah atau susah larut garam itu saudara? Sangat mudah larut. Itu artinya kalau saudara dikatakan engkau adalah garam, itu artinya kita ini harus mudah dilarutkan di dalam kehendak Tuhan. Amin saudara. Kalau kita garam itu artinya, kalau kita sadar posisi kita adalah garam, itu artinya kita ini mudah dilarutkan di dalam kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat, saya melihat dan membaca berulang kali dikatakan kamu adalah garam, jujur di dalam hati ini saya bertanya, kenapa ya kita dilambangkan sebagai garam? Kenapa ya Tuhan kok gak melambangkan kita yang kelihatannya lebih mahal lah sedikit, lebih mewah lah sedikit? Kenapa garam saudara? Garam itu ada gak kemewahannya saudara? Kalau saudara lihat garam, ada gak kemewahannya? Gak ada. Garam gak kelihatan mewah. Apakah garam itu indah saudara? Enggak. Apakah garam itu berharga saudara? Enggak. Enggak ada keindahannya, enggak ada kemegahannya, enggak ada istimewanya. Tapi kenapa Tuhan lambangkan kita sebagai garam? Dalam hati saya berandai-andai, kenapa ya Tuhan lambangkan kita sebagai garam? Karena saya yakin percaya lambang itu seharusnya bisa membanggakan bagi orang yang mengenakannya. Amin saudara. Seperti contohnya lambang negara kita, lambang negara kesatuan Republik Indonesia, lambangnya apa saudara? Burung Garuda. Kenapa burung Garuda? Kenapa nggak burung emprit? Kenapa pakai burung Garuda? Karena burung Garuda sebuah legenda yang membanggakan. Betul apa betul? Burung Garuda kelihatan perkasa, kelihatan kuat, kelihatan hebat. Itu membanggakan bagi orang yang mengenakannya. Tapi kenapa kita dilambangkan sebagai garam, saudara? Saudara yang kasih Tuhan,
Garam tidak ada unsur keindahannya. Yang setuju katakan amin. Garam tidak ada unsur kemewahannya. Garam tidak ada unsur keindahannya. Tapi kenapa kita dilambangkan sebagai garam, saudara? Disinilah kita akan menyelidiki kenapa saudara dan saya dilambangkan sebagai garam. Bahkan ketika saya berandai-andai, Mbok ya, dilambangkan kamu adalah mutiara, kamu adalah permata. Kita akhiri polemik ini, saudara. Tapi kita akan lihat kenapa saudara dan saya dilambangkan sebagai garam. Kenapa Tuhan gambarkan kita sebagai garam, saudara? Saya mau sampaikan kepada saudara, kenapa Tuhan lambangkan kita sebagai garam? Ada satu alasan yang kuat Tuhan lambangkan kita sebagai garam, saudara. Di sini dijelaskan, saudara. Garam memang tidak menonjolkan kemewahan, betul? Di sini dilihat, garam memang tidak menonjolkan kemewahan. Garam memang tidak menonjolkan keindahan. Garam memang tidak menonjolkan kemegahan. Tapi garam hanya menonjolkan fungsi dan manfaat. Jadi ketika Tuhan berkata, kamulah garam dunia, artinya kamu gak hebat, gak apa-apa. Kamu gak mewah, gak apa-apa. Kamu gak indah, gak apa-apa. Yang penting, kamu memberikan manfaat. Amin, saudara. Kamu gak indah, gak apa-apa. Kamu gak mewah, gak apa-apa. Kamu gak hebat, gak apa-apa. Tapi Tuhan inginkan kita, yang terpenting, kamu harus menonjolkan manfaat dan dampak dalam kehidupanmu. Ternyata itu yang Tuhan inginkan pada setiap kita. Kita tidak diharuskan mewah, kita tidak diharuskan megah, tapi Tuhan inginkan setiap kita hari ini sadar, kalau engkau garam, bahwa fungsimu itu harus memiliki dampak. Fungsimu harus memantulkan terang Kristus dalam kehidupanmu. Fungsimu harus meninggalkan dampak yang luar biasa. Dan saya yakin percaya, kalau kita sebagai seorang ibu, sehebat apapun kita memasak, mungkin koki yang hebat sekalipun, kalau tanpa garam, kira-kira masakannya bisa sedap enggak? Enggak bisa. Jadi Tuhan melambangkan kita sebagai garam. Itu Tuhan tidak menonjolkan kehebatan, Tuhan tidak menonjolkan keistimewaan kita, Tuhan tidak menonjolkan keindahan kita. Meskipun kau tidak indah, meskipun kau tidak mewah, meskipun kau tidak megah, tapi Tuhan inginkan kita menonjolkan manfaat dan dampak. Tuhan inginkan setiap kita memantulkan sinar terang Kristus. Amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi keren, tapi Tuhan menginginkan kita keren. Di dalam Tuhan itu apa? Berapa banyak orang Kristen di luar sana mulai kehilangan fokus. Mereka berjuang supaya menjadi keren, supaya mereka menjadi hebat, tapi kerennya di dalam hal yang beda. Dan ini yang saya perhatikan hari-hari ini, saudara. Mereka berlomba-lomba dengan perlombaan yang sia-sia. Satu dengan yang lainnya menonjolkan kehebatannya, satu dengan yang lainnya menonjolkan kemegahannya. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan menginginkan kita menonjolkan manfaat dan dampaknya. Bisa ditangkap, saudara? Karena di sini tema firman Tuhan mengatakan memantulkan terang Kristus. Itu artinya Tuhan inginkan saudara dan saya, dalam setiap perbuatan saudara, dalam setiap langkah saudara, itu memantulkan terang Kristus. Saudara kasih Tuhan, yang paling berbahaya bagi garam bukan kalau dia kehilangan kehebatannya. Yang paling berbahaya bagi garam bukan karena dia kehilangan keindahannya, tapi yang paling berbahaya bagi garam kalau dia sudah tidak merasa asin lagi, dia sudah tidak ada gunanya, dan dia akan diinjak-injak orang. Amin, saudara. Jadi kalau hari ini kita sadar bahwa lambang kita, pernyataan Tuhan tentang kita sebagai garam, itu artinya Tuhan juga menyadarkan setiap kita, engkau harus mudah dilarutkan, larut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang paling keren dari orang Kristen banyak sekali hari-hari ini. Orang-orang Kristen di luar sana menganggap dirinya kalau keren itu dia harus punya sesuatu segalanya dalam dunia. Dan itu yang hari-hari ini diperhatikan oleh Tuhan. Dan itu yang hari-hari ini saya bisa rasakan. Tapi saya berharap itu tidak ada di dalam jemaat Proskuneo. Keren bukan berarti kita harus punya sesuatu di dalam dunia ini. Keren
bukan berarti kita harus bisa pergi ke sana dan ke situ, saudara. Keren bukan berarti kita harus memiliki sesuatu yang banyak. Keren bukan berarti kita punya berkat banyak. Tapi yang keren di dalam Tuhan adalah kita harus menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat orang Kristen kalau jadi berkat, itu yang namanya engkau memantulkan sinar terang Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak di luar sana, bukan di dalam sini, punya konsep yang sangat-sangat berbeda dengan konsep yang Tuhan inginkan. Berapa banyak orang Kristen di luar sana. Keren itu adalah kalau kita punya banyak berkat. Itu prinsip dunia, betul atau betul? Orang kalau keren itu tasnya mesti bermerek. Orang kalau keren itu mesti asetnya banyak. Itu bagi orang dunia. Tapi bagi Tuhan bukan seperti itu orang keren, saudara. Keren itu kalau kita banyak jadi berkat. Amin. Setuju nggak, saudara? Setuju. Bagi orang dunia, keren itu kalau banyak berkatnya banyak. Itu orang dunia. Tapi bagi Tuhan, orang keren itu kalau dia banyak jadi berkat. Kelihatannya perbedaannya tipis, tapi itu sangat berbeda. Jauh, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Maka seringkali kalau kita ke gereja, maksudnya mungkin orang di luar sana, kalau dia ke gereja bukan untuk menjadi berkat, tapi dia ingin mencari berkat. Iya atau ya? Tapi bukan di sini ya. Betul nggak, saudara? Yang di sini semuanya pergi ke gereja untuk menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Tapi orang di luar sana cari berkat kalau ke gereja. Dia memberikan persembahan supaya aku diberkati. Tapi yang di tempat ini, aku pergi ke gereja untuk menjadi berkat. Itu keinginan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, segala sesuatu orientasinya berkat, berkat, dan berkat. Tapi saya ingin percaya di tempat ini bukan orientasinya berkat, tapi orientasinya menjadi berkat. Setuju, saudara? Perbedaannya sangat tipis. Tapi saat ini, ketika engkau punya originalmu itu pengen jadi berkat, maka engkau bukan orang yang selalu terus-menerus cari berkat, tapi engkau harus menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, pada suatu kali saya membaca di dalam Kisah Para Rasul, saudara ya, saya mungkin bisa minta tolong Pak Agus membacakannya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kata disukai, bahasa aslinya itu seperti orang mengecap yang nikmat, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah garam dunia yang pernah ada dalam dunia, yaitu ada pada diri dan kelompok jemaat mula-mula. Saudara yang kasih Tuhan, ada pada diri, kelompok, dan jemaat mula-mula. Kata disukai, sekali lagi saya katakan, seperti orang mengecap hal yang nikmat, memberi rasa, sehingga dunia mengecap hal yang baik, sehingga jemaat itu menyukai jemaat mula-mula, saudara. Padahal jemaat mula-mula itu tidak seperti kita beribadah di tempat yang nyaman seperti ini, tidak seperti kita beribadah di tempat yang ber-AC, tidak seperti kita berjemaat di dalam lingkungan yang nyaman. Tapi jemaat yang mula-mula adalah jemaat yang bukan jemaat yang megah, yang hebat, yang kaya, tapi jemaat yang sangat-sangat sederhana. Bahkan dikatakan mereka berbagi makanan, tapi semua itu menjadi berkat. Bahkan sehingga semua orang merasakan kenikmatannya. Dan itulah yang Tuhan inginkan, menjadi jemaat yang mula-mula. Saudara yang kasih Tuhan, menjadi berkat tidak harus kaya terlebih dahulu. Menjadi berkat itu bisa berbagi di antara kita. Saudara yang kasih Tuhan, itu berbicara tentang hal yang di Alkitab. Tapi kita ingatkan, ada contoh garam dunia terjadi di dalam dunia nyata, saudara. Siapakah yang jadi garam dunia di dalam dunia yang nyata? Saudara pernah mendengar kisahnya Bunda Teresa? Dia adalah wanita yang sederhana. Saudara yang kasih Tuhan, dia dari kota yang miskin Albania, saudara. Dan dia pergi ke Kalkuta dan tinggal bersama-sama dengan orang yang menderita, yang miskin di sana. Beliau tidak orang yang terkenal,
Beliau awalnya bukan orang yang hebat, beliau orang yang biasa-biasa saja, tapi beliau menjadi orang yang luar biasa. Dan ketika beliau meninggal dunia, seluruh dunia berduka. Betul, saudara? Apa yang sudah dikerjakan oleh Bunda Teresa? Dia bukan seseorang yang mempunyai karunia bisa membangkitkan orang mati. Dia bukan seseorang yang berdoa sehingga orang sembuh. Dia bukan seseorang yang mengubah kota Kalkuta yang miskin menjadi kota Kalkuta yang kaya. Sampai beliau meninggal sekalipun, kota Kalkuta tetap menjadi kota yang miskin. Tapi saudara lihat, ketika beliau meninggal dunia, seorang presiden, waktu itu presiden yang masih Barack Obama, dan waktu itu Barack Obama mengatakan, sangat disayangkan, dunia cuma memiliki satu wanita, Bunda Teresa, yang bisa mengubah kemanusiaan dunia lebih hebat. Seandainya ada 10 wanita yang seperti Bunda Teresa, maka keadaan kemanusiaan dunia pasti lebih luar biasa. Bunda meninggal dunia, Bunda Teresa mendapatkan Nobel kemanusiaan, dan banyak orang berduka, bahkan seluruh dunia berduka ketika Bunda Teresa meninggal dunia. Dia seorang yang sederhana, istilahnya dia tidak pernah pencitraan, dia tidak pernah berpura-pura, dia lakukan semuanya itu. Dia tempatkan dirinya sebagai garam dunia. Garam dunia itu artinya memantulkan terang Kristus. Garam dunia itu artinya bukan mempunyai berkat, tapi garam dunia itu artinya menjadi berkat. Perbedaannya sangat tipis. Tapi saudara dilihatkan di sini bahwa setiap kita jadilah orang menjadi berkat, bukan orang yang memiliki berkat. Orang yang memiliki berkat banyak belum tentu bisa menjadi berkat. Betul atau betul, saudara? Hari ini kita akan lihat, hari ini kita akan sadari bahwa kita ini adalah garam dunia. Dan Tuhan tidak menginginkan kita keren supaya kita mempunyai satu berkat banyak, tapi kita diinginkan Tuhan keren karena kita menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan ambil contoh lagi. Ada jemaat di kitab Wahyu yang mendapat teguran keras dari Tuhan, dan ini ada korelasinya, dan kita akan bahas hari ini. Ada jemaat di kitab Wahyu yang mendapatkan teguran keras dari Tuhan. Kita akan belajar di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14-15. Wahyu pasal 3 ayat 14-15. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Amin. Saudara kasih Tuhan, ayat ini seringkali dikhotbahkan kurang tepat. Tapi bukan berarti saya pandai, saudara. Maaf kata, saya akan menjelaskan sekali lagi tentang ayat ini. Saudara, tentang ayat ini dalam konteks ini, kita akan melihat konteks di Wahyu ini. Artinya, Tuhan ini akui kehebatan jemaat di Laodikia. Tetapi artinya, jemaat di Laodikia ini hebat. Jemaat di Laodikia ini ada yang kaya raya, kehebatannya, kekayaannya, tapi Tuhan tidak suka. Karena apa? Karena dia suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu panas tidak, dingin tidak. Tapi seringkali orang mengkhotbahkan seperti semangat. Kalau panas boleh kita ngomong semangat. Nah, kalau dingin apakah pasif, saudara? Itu tidak baik. Saya akan jelaskan sedikit tentang Wahyu ini. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal 3 16-17. Wahyu pasal 3 ayat 16 dan 17. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya akan jelaskan sedikit info tentang Laodikia. Tadi di ayat 14-15 Tuhan akui bahwa jemaat di Laodikia itu luar biasa. Kamu hebat. Bahkan dijelaskan di ayat 16-17. Dia kaya raya. Bahkan dia katakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Tapi sayang, Tuhan tidak suka. Saudara kasih Tuhan, mungkin di sini ada yang pernah pergi ke Turki, saudara. Karena Laodikia itu adalah bagian dari negara Turki hari ini.
Dulu Laodikia itu dikatakan adalah kota yang maju, saudara. Dan di Laodikia itu memiliki satu tetangga di sebelah kiri dan kanan, saudara. Dan salah satu kota tetangganya Laodikia ini, itu salah satunya bernama Hierapolis. Hierapolis ini, saudara, memiliki sumber mata air yang panas. Dan dari sumber mata air yang panas ini, sulfur dan belerangnya bisa dipakai untuk menjadi obat, baik itu obat kulit, baik itu obat yang lainnya. Jadi artinya berguna. Air panas di Hierapolis ini sangat-sangat berguna karena ada belerang dan sulfurnya untuk dipakai obat-obatan. Tadi saya katakan Laodikia memiliki dua kota tetangga. Yang pertama Hierapolis punya sumber mata air panas, dan yang satu dikatakan kota Kolose. Dan Kolose ini punya sumber air dingin, dan sumber air dingin ini juga berguna untuk sumber mata air minum, saudara. Jadi dikatakan refreshment water, saudara ya. Jadi minuman penyegar itu ada di dalam Kolose. Di kota Kolose ada minuman penyegar. Jadi dua kota ini sangat berguna. Yang satu bisa menciptakan atau memproduksi obat-obatan, yang satu bisa menciptakan air minuman yang segar. Tapi apa yang terjadi? Air dari Hierapolis ini mengalir di Laodikia, sedangkan air yang dingin di Kolose ini mengalir juga ketemu di Laodikia. Dan apa yang terjadi? Ternyata air yang panas karena kena air yang dingin, sulfur dan belerangnya berkurang. Jadi sudah tidak bisa lagi dipakai untuk obat. Sedangkan yang di Kolose, air yang dingin yang biasanya untuk air minum, minuman yang segar, sudah tidak bisa lagi diproduksi untuk menjadi minuman yang segar karena sudah tercampur dengan sulfur dan belerang. Maka Tuhan menegur jemaat di Laodikia itu seperti air yang di kotanya. Engkau suam, tidak dingin, tidak panas. Walaupun engkau kaya, engkau tidak bermanfaat, engkau tidak gunanya. Maka aku akan memuntahkan engkau. Itu artinya Tuhan memberikan kita satu gambaran seperti itu. Yang awalnya bisa digunakan untuk obat-obatnya, tapi yang satunya bisa digunakan untuk air yang segar. Tapi karena satu-satu dengan yang satunya lain ketemu di tengah-tengah kota Laodikia, maka semuanya tidak berguna. Saudara yang kasih Tuhan, ini ada problem jemaat akhir zaman ini. Mereka kaya raya, mereka punya berkat banyak, tapi tidak bisa jadi berkat. Tapi saya yakin percaya, di sini tidak ada. Di sini semuanya cari Tuhan untuk menjadi berkat. Bukan hanya mencari berkat. Berapa banyak orang di luar sana, akhir zaman ini terjadi lagi seperti itu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Itu seringkali hamba Tuhan mengatakan, berkhotbah tentang harus semangat, harus semangat. Itu yang panas, on fire. Nah kalau yang dingin artinya apa? Jadi ayat itu tidak berbicara seperti itu. Ayat itu memberikan kita pengertian seperti tadi. Engkau bisa awalnya untuk obat-obatan, engkau bisa awalnya menjadi air minuman yang segar. Tapi karena gara-gara bertemu di satu tempat, maka akan jadi suam, tidak ada gunanya. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak juga kalau kita mendengar, aku mempersembahkan persembahan supaya Tuhan melipat gandakan. 30 kali lipat ganda, oke. 60 kali lipat ganda itu lebih hebat. Apalagi 100 kali lipat ganda itu lebih sempurna. Sesungguhnya tidak seperti itu, saudara. Ini tidak berbicara tentang uang, tapi berbicara tentang benih firman akan dilipat gandakan dalam kehidupanmu. Ketika engkau mendengar firman, engkau akan mengerti akan kebenaran firman, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Amin, saudara. Jadi hari ini, jadilah engkau orang-orang yang memantulkan terang Kristus, agar engkau mengerti betul-betul apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, bagi Tuhan orang yang keren itu bukan berarti engkau punya segalanya. Tapi bagi Tuhan orang yang keren adalah engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Yang percaya katakan amin. Statement saya punya statement yang sederhana. Saudara yang dikasih Tuhan, saya punya statement yang sederhana. Dikatakan di sini, kita menjadi Kristen gagal bukan waktu kita tidak diberkati, saudara. Kita menjadi orang Kristen gagal bukan waktu kita tidak diberkati. Orang Kristen gagal saat tidak jadi berkat.
Yang setuju katakan amin. Amin. Berapa banyak orang yang merasa kalau tidak diberkati dia menjadi orang gagal. Tapi bagi Tuhan, engkau tidak menjadi orang gagal ketika engkau tidak mendapatkan berkat. Tapi engkau menjadi orang Kristen gagal ketika engkau tidak menjadi berkat. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau garam sudah tidak asin lagi, sudah tidak berguna, dia akan dibuang dan diinjak-injak. Seperti air yang tadi ketemu di Laodikia, yang satunya sudah tidak lagi sulfur dan yang berkurang sulfurnya dan belerangnya sehingga tidak bisa dijadikan obat, dan yang satunya kehilangan kesegarannya sehingga tidak bisa diproduksikan air minuman, dan itu artinya tidak ada manfaatnya. Tapi kita di tempat ini, kita datang ke tempat ini mencari Tuhan dan menjadi berkat. Selanjutnya saudara, saya berikan satu hal saudara, dan seringkali kita menjadi manusia, ukuran kita sukses, ukuran kita keren, itu selalu berkat. Betul nggak saudara? Tapi hari ini Tuhan ingatkan pada setiap kita, keberhasilan kita bukan diukur dari berkat. Saudara kasih Tuhan, mungkin hari ini kau berhasil, tapi bukan berarti engkau keren di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita selalu menilai semuanya dengan berkat. Saudara tahu saudara, bagaimana orang-orang di luar sana, bagaimana para martir di luar sana, bagaimana rasul-rasul yang Tuhan katakan pengikutnya dengan setia, kehidupan mereka penuh dengan penderitaan, bahkan hidup mereka memprihatinkan. Tapi Tuhan sangat-sangat terberkati, bahkan memuji dia. Itu artinya saudara yang kasih Tuhan, di zaman akhir ini kita seringkali kehilangan perjuangan kita yang sesungguhnya. Kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu, tapi hari Tuhan ingatkan pada setiap kita, kegagalan kita bukan karena tidak dapat berkat, tapi kegagalan kita ketika kita tidak menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, saya berikan saudara satu kisah. Pada satu kali saudara, ada seorang kaya di Israel. Dia konglomerat lokal, bukan konglomerat dunia saudara. Dan namanya ada Mr. Billy Ross. Waktu Israel merdeka di tahun 47, Billy Ross punya koleksi patung perunggu yang banyak, sebanyak 105 patung perunggu saudara. Karena dia pecinta seni rupa patung. Dan ketika itu saudara, dia tinggal di New York saudara. Dan ketika itu, ketika dia di New York saudara, dia sangat-sangat berhasil. Tapi ketika sudah merdeka, dia pindahkan semua patungnya itu kembali lagi saudara ke Sion saudara. Dan ketika dia hendak membuka galeri di sana untuk memajang patung-patungnya untuk pertama kali, dia panggil wali kota Israel namanya Ben Gurion, yang sekarang jadi nama Bandara Tel Aviv ya saudara ya. Dan ketika itu dia memanggil Perdana Menteri Ben Gurion ini saudara untuk bisa pembukaannya patung galerinya itu. Dan apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri ini saudara, dia katakan, Tuan Billy Ross, Israel ini sudah merdeka, tapi bisa sewaktu-waktu perang dunia lagi. Dan coba Tuhan katakan kepada saya, kalau sampai terjadi perang dunia, di tempat mana saya harus bisa menyelamatkan patung-patung Tuhan. Saya mempunyai satu pasukan untuk bisa menyelamatkan patung-patung Tuhan ini. Karena patung-patung ini sangat mahal. Saya siap membantu Tuhan untuk menyelamatkan patung-patung Tuhan ini. Dan apa yang dijawab oleh Bill Ross? Dia katakan, Master Perdana Menteri, engkau tidak perlu repot menyelamatkan patung-patung perungguku seandainya ada perang. Seandainya perang itu terjadi, seandainya negara kita diserbu, seandainya negara kita diserbu oleh musuh, engkau tidak perlu menyelamatkan patung perungguku, tapi lebur patung perungguku untuk menjadi peluru bagi pasukan kita. Maka Perdana Menteri tadi kaget. Wah, apa engkau tidak keliru? Apa engkau tidak sayang dengan patung perunggu yang begitu mahal dilebur untuk menjadi peluru? Dan apa yang dijawab oleh Bill Ross? Dia katakan, saya lebih senang punya kontribusi daripada punya koleksi. Kalimatnya sangat tajam.
seolah jeruk. Orang kaya mempunyai satu patung perunggu yang begitu mahal, dan ketika dia melihat seandainya ada perang lagi yang menyerang negaranya, dia rela patung perunggu tadi dilebur untuk dijadikan peluru. Dan perkataannya, lebih baik punya kontribusi daripada punya koleksi. Saudara yang kasih Tuhan, itu ada satu statement yang luar biasa. Itu artinya orang ini ingin jadi berkat. Dan orang ini bukan orang koleksi saja, bukan orang yang kolektor, tapi dia menjadi kontributor. Saudara yang kasih Tuhan, saya bisa bayangkan kalau kita punya prinsip seperti itu, dan kita tidak hanya minta berkat dan minta berkat saja, dan tanpa sadar kalau kita datang ke gereja, kalau kita berdoa selalu meminta berkat, bukankah tanpa sadar kita menjadi kolektor berkat? Betul apa enggak, saudara? Jangan pernah kita menjadi kolektor berkat, saudara. Ini satu contoh untuk bisa membukakan wawasan kita, karena kita ini garam. Garam itu mudah larut dalam kehendak Tuhan. Jangan menjadi kolektor, saudara. Jadilah engkau seorang kontributor. Saudara yang kasih Tuhan, ini satu hal yang sangat-sangat memberkati saya ketika saya membaca kisahnya ini. Ada satu kisah lagi, saudara, yang sangat-sangat membukakan mata saya. Ada seseorang juara, ya saudara ya. Dia ada bintang bola basket Amerika yang sudah pensiun. Dia pemain NBA, saudara, legendaris, namanya Abdul Karim Jabbar. Mungkin saudara pernah kenal nama itu, Abdul Karim Jabbar. Abdul Karim Jabbar ini pengoleksi 4 cincin juara NBA. Jadi juara NBA itu selalu dapat cincin, saudara. Cincin tempaan yang tebal, dan bahkan bertaburkan berlian di cincinnya tadi. Dan dia 4 kali juara, itu artinya dia punya 4 cincin yang tebal dan bahkan bertaburan berlian. Dan di samping itu, ketika dia juga pernah membawa 3 trofi sebagai pemain terbaik di musim NBA itu. Jadi dia punya 4 cincin dan punya 3 trofi. Dan ketika dia pensiun, dia mengadakan satu lelang untuk menjual cincin dan trofinya tadi. Dia katakan, siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli yang dengan harga yang paling mahal? Aku akan serahkan dan aku akan jual. Dan biayanya, dananya, aku investkan untuk kulit hitam yang belum mendapatkan sekolah terbaik. Maka dia diwawancarai oleh seorang wartawan. Biasanya, seorang pensiunan olahraga, maka dia akan menyimpan trofinya, maka dia akan menyimpan semua yang dia dapat, karena itu adalah kebanggaannya. Maka dia jawab pertanyaan wartawan tadi, buat apa saya menyimpan kebanggaan saya yang terkunci di lemari? Tapi hari ini saya lebih senang, saya lebih bangga kalau kebanggaan saya ini bisa mengubah hidup orang. Wow, pendeta saja belum tentu punya pikiran seperti tadi. Saya lebih senang kebanggaan saya ini tidak terus tersimpan di lemari. Saya lebih senang barang yang menjadi kebanggaan saya itu bisa mengubah kehidupan orang. Maka dana dari hasil penjualan itu semuanya dia buat untuk menyolong-kolahkan orang-orang kulit hitam, anak-anak kulit hitam yang tidak mendapatkan sekolah yang terbaik. Itu artinya kebanggaan dia bisa mengubah hidup orang lain. Saudara kasih Tuhan, bukankah hari ini engkau memiliki satu pribadi yang engkau banggakan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus? Betul, saudara? Engkau bangga akan kuasa Tuhan, engkau bangga akan pribadinya, engkau bangga akan mujizatnya, engkau bangga akan kebaikan Tuhan. Jangan biarkan kebaikanmu untuk engkau simpan untuk dirimu sendiri. Jadi hari ini mulailah engkau bisa memberikan, mengubah hidup orang-orang di luar sana dengan hal yang engkau banggakan. Amin, saudara? Siap, saudara? Engkau harus bisa mencari jiwa, engkau harus bisa mengubah kehidupan orang di luar sana untuk memperkenalkan pribadi yang engkau banggakan, memperkenalkan kekuatan yang engkau banggakan. Amin, saudara? Tadi dikatakan seorang pemain bola basket yang dikatakan orang yang dikatakan tidak punya Roh Kudus, orang yang dikatakan yang jauh dari Tuhan, tapi dia punya prinsip seperti itu.
yaitu Abdul Karim Jabar. Dia lebih bangga, barang-barang kebanggaannya itu dijual untuk mengubah hidup seseorang. Begitu pula Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang bisa membuat perubahan hidup seseorang dengan hal-hal yang membanggakan kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat ada cerita atau ada kisah anak bungsu yang hilang, yang jauh, yang keluar dari rumah bapaknya dan menghilang jauh. Tapi sesungguhnya anak sulung pun juga hilang di dalam. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang seperti tadi saya katakan, keren itu bukan berarti engkau punya berkat banyak. Keren itu berarti engkau harus jadi berkat. Kalau dikatakan anak bungsu jahat, kalau dikatakan anak bungsu itu tidak punya satu komitmen atau ketaatan kepada papanya, tapi sesungguhnya anak sulung ini pun berbuat baik kepada papahnya, taat kepada papahnya, tapi ada motivasi. Kenapa saya katakan anak sulung punya motivasi? Ketika anak bungsu tadi pulang dan ayahnya merayakan kepulangannya, dan apa yang dikatakan oleh anak sulung, dia yang sudah berfoya-foya dan pulang disembelihkan domba atau lembu yang tambun, sedangkan aku anak kambing saja tidak diberikan kepadaku. Itu artinya si sulung pun taat, si sulung pun membantu, tapi ada motivasinya. Jadi sore ini Tuhan inginkan kita untuk bisa memantulkan terang Kristus. Jangan pernah engkau seperti si sulung. Dia taat, dia melakukan segala hal, tapi punya motivasi mendapatkan anak kambing. Begitu pula dengan setiap kita. Jangan pernah kita menjadi seperti Laodikia, jemaat di Laodikia, suam-suam, sudah tidak bisa jadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, ayat yang terakhir saya akan sampaikan di dalam Lukas pasal 8 ayat 14, benih yang terhimpit, saudara. Injil Lukas pasal 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Amin. Amin. Saudara, ini berbicara tentang perumpamaan tentang benih yang ditabur. Seorang penabur ini menabur benihnya. Ada yang jatuh benih itu di jalan. Ingat saudara kisahnya? Dan dimakan oleh burung. Sebagian lagi jatuh di tanah yang keras, gak tumbuh, saudara. Tapi sebagian jatuh di tempat yang berbatu-batu. Tumbuh sebentar, tapi akhirnya mati. Karena apa? Tidak berakar dalam. Tapi di sini tadi diceritakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saya berdoa kita tidak termasuk orang-orang yang seperti semak duri, yang hidup dalam kekhawatiran. Saudara yang kasih Tuhan, di tahun-tahun ini setelah pandemi, jangan pernah kita menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita mendengar Tuhan, kita percaya, tapi kita terhimpit oleh kekhawatiran kita. Bagaimana ya? Dapat proyek enggak ya? Bagaimana ya? Bulan ini ada enggak ya proyek? Saudara kasih Tuhan, itu artinya benih yang ditabur itu jatuh ke semak duri, terhimpit oleh kekhawatiran kita, terhimpit oleh segala kekhawatiran kita akan kekayaan dan kenikmatan dunia, sehingga kita tidak bisa berbuah. Saudara kasih Tuhan, kembali lagi Tuhan ingatkan pada setiap kita, yang keren bukan berarti yang punya berkat banyak, tapi yang keren adalah orang yang jadi berkat. Itulah prinsipnya Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kita satu contoh. Karim, dia mau memberikan barang kebanggaannya untuk bisa mengubah hidup seseorang. Bahkan Bill Ross rela patung perunggunya dilebur jadi peluru untuk tempat, untuk alat berperang menyelamatkan negaranya. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, pohon boleh besar tapi tidak menghasilkan buah, tidak ada manfaatnya. Saudara kasih Tuhan, kita garam, tidak ada keindahannya, tidak ada kemegahannya. Tapi Tuhan katakan, walaupun kau tidak indah, walaupun kau tidak megah, tapi engkau bisa harus menjadi berkat.
engkau bisa memantulkan terangnya Kristus. Dan saya yakin percaya itu adalah saudara semua yang datang di tempat ini. Saudara datang bukan sekedar mencari berkat, tapi saudara datang menjadi berkat. Saudara datang untuk menjadi berkat yang luar biasa. Dan saya yakin percaya Bapa kita di surga seperti orang tua kita. Ketika kita sekolah, kita tidak pernah memikirkan bisa nggak ya bayar uang sekolah, bisa nggak ya besok pagi ada makanan. Apa yang orang tua kita katakan, yang terpenting tugasmu sekolah dan rajin, engkau bisa mendapatkan nilai. Begitu pula Bapa di surga kita jelas memperkatakan, jangan engkau bingung tentang berkat anakku, itu urusanku. Aku bisa mendatangkan berkat di segala penjuru. Yang terpenting pikirin engkau jadi berkat. Engkau nggak perlu mikirin di mana datangnya berkat, tapi engkau harus mikirin bagaimana engkau menjadi berkat. Jangan terus-menerus terhimpit kekhawatiran bagaimana kenikmatan dan kekayaan, tapi pikirlah bagaimana engkau jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang akan mencukupkan kita. Nggak perlu engkau mikir dari mana datangnya berkat. Yang perlu engkau pikirin bagaimana engkau menjadi berkat. Karena saya yakin percaya garam yang tidak asin lagi, dia tidak ada gunanya, yang dibuang dan diinjak orang. Dan saya yakin percaya saudara jangan pernah menjadi orang yang suam seperti kota-kota yang saya sebutkan tadi. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan berbicara pada setiap kita. Yang terpenting pikirin jadi berkat, bukan mikirin bagaimana dapat berkat. Itu pekerjaan Tuhan. Karena saya yakin percaya kalau engkau datang rindu menjadi berkat, Tuhan akan percayakan engkau seperti orang tua kita. Yang terpenting tugasmu sekolah dengan benar. Uang sekolah mama, papa yang akan mengusahakannya. Yang terpenting kau makan yang sehat, mama yang memasak, papa yang menyediakan itu semuanya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini firman Tuhan yang singkat ini, saya berharap saudara bukan menjadi jemaat Laodikia yang ditegur keras dengan Tuhan. Engkau memang kaya, engkau memang hebat, tapi engkau tidak berguna. Engkau tidak bisa dijadikan obat lagi karena sudah tercampur dengan air yang dingin. Bahkan Kolose yang memberikan sumber mata air dingin, engkau tidak berguna lagi karena engkau sudah tercampur dengan belerang dan sulfur. Itu artinya sudah tidak ada gunanya. Walaupun engkau kaya, tapi tidak bermanfaat. Tapi saudara, jemaat yang mula-mula dia sederhana, tapi dimanapun keberadaannya bisa dinikmati orang. Setiap orang merindukan kenikmatan yang saat ini kita rasakan. Dan saya yakin percaya hari ini tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Dan pesan Tuhan yang terutama, jangan pikirin berkat, jangan engkau terhimpit oleh kekhawatiran, oleh karena takut miskin, takut miskin. Tapi Tuhan katakan, takutlah kalau engkau tidak membawa manfaat. Engkau akan dibuang, engkau akan dipotong. Dan saya ingin percaya jemaat di tempat ini semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengerti bahwa Bapa mulai akan menyediakan roti makananmu disediakan, air minumanmu dijamin. Di tahun 2023 ini masih ada pengharapan. Bahkan Tuhan akan memberkati kau lebih dari apa yang kau pikirkan. Bahkan Tuhan akan menjadikan semuanya. Bahkan tempatmu di tempat yang tinggi, itu artinya berkatmu dibedakan dan dikhususkan oleh Tuhan. Dan saya rasakan urapan Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Angkat tanganmu dan saya akan berdoa bahwa Allah yang kau sembah akan menjadikan kau berkat, bahwa Allah yang kau sembah tidak akan pernah membiarkan kau meminta-minta roti. Karena Tuhan menyelamatkan engkau, bukan engkau menjadi orang yang terlunta-lunta, bukan menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan menyelamatkan engkau untuk menjadi berkat. Tuhan menyelamatkan engkau. Engkau akan dipenuhi dengan kekuatan dan kemuliaan yang luar biasa. Dan saya berdoa untuk jemaat Proskonio, engkau akan tetap maju. Engkau akan dibawa Tuhan terbang tinggi. Bahkan saat itu Tuhan katakan, siapkah anakku? Aku akan membawa engkau terbang tinggi, dan aku membawa engkau melompat lebih dan lebih lagi. Dan saya lihat di sini ada batu pijakan yang Tuhan berikan kepadamu. Di tahun 2023 akan menjadi tahun kemudahan, tahun melipat gandaan, dan tahun membalikan keadaan. Dan saya rasakan urapan itu mengalir. Katakan, aku percaya, aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun
Saya katakan saudara dengan iman, katakan kau turun tangan. Dia yang turun tangan memberkatimu saudara. Dia yang menjadikan hidupmu indah. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Kami percaya biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Kami diberkati untuk memberkati dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami dan jadikan setiap kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Susi Herawati yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan, di dalam setiap umat yang digembalakan Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati dalam keluarga, berkati dalam kesehatannya. Hikmat-Mu Tuhan senantiasa nyata atas hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jikalau sebentar kami umat-Mu, kami akan memberikan persembahan syukur kami bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita, dengan hati bersyukur. Dalam nama Yesus, kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama